Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan hari ini saya temui teman-teman semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Hari ini insya Allah saya akan sharing terkait dengan pengelolaan emosi seorang ibu dalam mendidik anaknya. Begitu banyaknya pertanyaan yang masuk kepada saya, tapi satu pertanyaan yang paling sering dan kerap dipertanyakan adalah bagaimana sih caranya agar kita bisa mendidik anak tanpa marah-marah. Baiklah teman-teman, hari ini insya Allah saya akan berbagi tips bagaimana sih caranya agar kita tidak mudah emosional. Ya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dalam jiwa kita ada dua kecenderungan. Yang pertama itu emosi dan logika. Nah, ibaratnya sebuah timbangan, ketika emosi naik, maka logika akan turun. Nah, ketika logika naik, maka emosi akan turun. Nah, tugas kita menjalankan tips ini adalah agar logika kita tetap naik, agar emosi kita menjadi menurun. Oke? Kita simak tips berikut ini. Oke, kita masuk pada tips yang pertama. Tips yang pertama adalah hilangkan label negatif terkait diri teman-teman. Misalnya, aku ini ibu yang tidak menyenangkan. Aku ini ibu yang pemarah. Aku ini ibu yang temperamen. Aku ini ibu yang tidak diinginkan. Aku ini ibu yang tidak cerdas. Nah, itu adalah label negatif yang kita sematkan di dalam diri kita. Bagaimana caranya orang lain bisa cinta kepada diri kita kalau diri kita sendiri tidak kita cintai? Kok bisa tahu kalau kita tidak cinta pada diri kita? Nah, itu tadi, kita suka melabeli negatif terhadap diri kita. Kita sendiri yang melabeli negatif, kita sendiri yang menjudge diri kita sendiri yang merendahkan diri kita. Hingga akhirnya citra diri kita menjadi hal-hal yang seperti yang kita labeli tadi. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya kita mengganti label itu menjadi label positif? Dengan cara mencintai diri kita cari hal-hal positif yang pernah kita lakukan. Misal, dalam waktu 24 jam, saat kita melabeli diri kita negatif, kita hanya fokus pada beberapa menit saja saat kita marah kepada anak. Padahal, dalam waktu 24 jam, mungkin kita sudah memberikan, katakanlah mungkin 20 jam menjadi seorang ibu yang tidak pemarah. Fokus kepada 20 jam itu. Oh, ternyata aku adalah ibu yang tidak pemarah. Ternyata aku bisa loh dalam waktu 20 jam tidak marah-marah kepada anakku. Artinya kita hanya butuh proses agar dalam 4 jam berikutnya kita bisa menjadi ibu yang tidak kerap marah-marah kepada anak. Ya. Oke, kita masuk kepada tips yang kedua. Tips yang kedua adalah memaafkan masa lalu. Memaafkan masa lalu mungkin sesuatu yang sulit karena kita harus berjalan kembali ke masa lalu. Masa lalu kita yang harus kita buka kembali bahwa kita ini lahir dari keluarga yang tidak harmonis misalnya. Kita adalah anak yang dulu kerap kena marah oleh orang tua kita. Kita dulu kerap kena pukul, kena bully dan seterusnya. Nah, saat kita sudah kembali ke masa lalu, kita ingat-ingat kembali betapa sakitnya perasaan kita. Kita hadirkan perasaan kita, lalu kita kembali ke masa kini dan membiarkan masa lalu tetap menjadi masa lalu. Tidak kita bawa ke masa sekarang. Caranya dengan memaafkan. Kita maafkan masa lalu kita bahwa kita saat ini adalah diri kita yang sekarang, diri kita yang independen, diri kita yang kita usahakan menjadi lebih baik. Baik, kita masuk pada tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah turunkan ekspektasi terhadap anak. Seringnya nih ya, saya temui orang tua kerap marah-marah kepada anak karena terlalu mengikuti kemauan masyarakat terhadap anak kita. Jadi anak kita itu tumbuh sesuai dengan harapan masyarakat. Apalagi kalau misalnya kita ini dilabeli sebagai orang yang dianggap sesuatu, dianggap seseorang. Misalnya kita adalah seorang guru, seorang ustazah, atau kita mempunyai penampilan islami, berjilbab lebar, berpakaian gamis,
dan dianggap sebagai orang yang paham agama. Nah, tapi ternyata kita memiliki anak yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Harapan masyarakat itu seperti apa? Kita tidak bisa membayangkan semua masyarakat harus sesuai dengan anak kita. Nah, oleh karena itu, karena harapan kita ingin menjadi anak kita sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga ekspektasi kita terhadap anak menjadi tinggi. Artinya, kita menjadi tidak ikhlas dalam mendidik anak kita. Kita jadi mudah emosional karena kita terlalu sering mendengarkan apa kata orang. Ya, padahal anak-anak itu tumbuh sesuai dengan tahapannya masing-masing. Saat ini anak kita misalnya tidak sesuai dengan harapan orang, gitu ya. Kita berarti ingin cepat mendapatkan hasilnya. Padahal hasil itu tidak harus sekarang kita petik, ya. Kita dididik untuk kita mendidik anak untuk menjadi harapan kita di masa yang akan datang. Buah dari iman itu tidak didapatkan saat anak masih kecil. Buah yang pertama bisa kita petik saat anak sudah balik. Kalau seandainya anak sudah balik tapi ternyata belum, jangan putus harapan. Masih ada harapan nanti ketika anak kita sudah berumur 40 tahun, apakah dia berubah lebih baik? Oke, misalnya ternyata ini anakku sudah 40 tahun tapi belum berubah. Masya Allah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Bisa jadi ketika kita sudah tidak ada di muka bumi ini, ternyata Allah memberikan hidayah kepada anak kita dan dia memberikan doanya kepada kita. Jadi ayah bunda, teman-teman semua, jangan pernah berputus asa, jangan pernah terlalu menggantungkan harapan terhadap anak yang terlalu tinggi, karena harapan kita ingin anak kita tumbuh seperti harapan masyarakat. Ini akan menekan kita, ini akan membuat kita stres, dan ini yang sering menjadi pemicu kita mudah emosi dalam mendidik anak kita. Nah, tips yang keempat adalah fokus pada kelebihan anak. Ibu-ibu seringnya nih ya, ketika dia mudah emosi karena dia fokus pada kekurangan anak. Seandainya kita fokus pada kelebihan anak, kita akan lebih mudah untuk menetralisir rasa marah kita. Misalnya nih ada anak yang misalnya dia tidak bisa baca gitu ya, padahal mungkin dia punya kelebihan di hal lain. Dia sayang sama adiknya, dia senang membantu orang tuanya, dia mudah akrab, senang berbagi. Kenapa kita tidak melihat kelebihannya? Kenapa kita hanya fokus pada kekurangannya? Jadi saat kita mudah emosi melihat anak yang kerap memancing emosi kita ya, sering membuat kita marah, coba sesekali renungi, ambil jeda, pikirkan kelebihan anak, agar kita saat bertemu dengan hal-hal yang memicu amarah kita, kita langsung cepat-cepat mengingat kelebihan anak. Tips yang kelima, banyak-banyak berdoa. Ya, ayah bunda, teman-teman semua, kita tidak akan bisa lepas dari pertolongan Allah. Dengan kita banyak berdoa, setelah kita ikhtiar, kita menggantungkan harapan kepada Allah. Karena saat kita hanya bergantung kepada diri kita, kita tidak akan kuat. Kita tidak akan mampu menanggung masalah, karena yang bisa menanggung segala masalah adalah dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah sepelekan doa. Sekecil apapun harapan kita, mintakan kepada Allah. Dengan kita senantiasa berdoa, maka saat kita sukses dalam mendidik anak, kita tidak menjadi jumawa, kita tidak menjadi bangga, karena semuanya adalah karunia dari Allah. Tapi saat kita gagal, belum sukses dalam mendidik anak kita saat ini, kita tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena setiap doa yang kita panjatkan akan Allah kabulkan, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Demikian teman-teman semuanya, 5 tips dalam mendidik anak agar tidak mudah marah. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.